Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa sekalian? Alhamdulillah, saya berbahagia sekali karena kesempatan kali ini bisa berjumpa dengan Anda dalam program kita yaitu Belajar Islam dengan tema khusus Islam Abad 21. Pemirsa, kita dikejutkan beberapa hari belakangan ini dengan aksi operasi penggebrekan polisi terhadap beberapa tersangka teroris. Dan kemudian kita dikejutkan pula bahwa selama ini terlepas dari begitu banyak masalah yang melanda kita akhir-akhir ini, dari masalah kenaikan BBM, kenaikan harga-harga dan lain-lain, bahwa ternyata upaya-upaya radikalisasi terorisme di Indonesia masih menyisakan masalah yang begitu banyak. Bahkan kemudian informasi resmi dari polisi mengatakan bahwa aksi terorisme yang terakhir ini merupakan kelanjutan dari aksi terorisme yang sebelumnya. Bagaimana sebetulnya efektivitas dari program pemberantasan teroris dan apakah benar bahwa terorisme di Indonesia sulit sekali untuk ditumpas karena sel-sel terorisme terus tumbuh subur di negeri ini. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh dua orang narasumber yang tidak asing bagi kita. Yang pertama adalah Bapak Ihsan Ali Fauzi. Beliau adalah Ketua Pusat Studi Agama dan Demokrasi Yayasan Paramadina. Assalamualaikum Bang Ihsan. Salam. Masalahnya ya ini masalahnya muncul lagi nih ya. Bang Ihsan ya, dan masih up to date kayaknya untuk membicarakan ya. Betul, ya. Mbak Ihsan dan saya ditemani oleh Bapak Asep Usman Ismail. Beliau adalah salah seorang mentor program radikalisasi dan juga dosen Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dan Universitas Paramadina. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Alhamdulillah. Dan kali ini kita berbicara tentang isu terorisme. Betul. Pemirsa, Pak Asep juga pernah kita undang untuk membicarakan hal yang sama, tapi pada waktu itu kita berbicara pada sisi tasawuf. Dan kali ini terkait dengan isu yang terakhir nih. Mungkin saya minta tanggapan Bang Ihsan dulu. Ini sebetulnya ada apa sih? Orang mengatakan ya, banyak pemirsa kita mengatakan itu kan pengalihan aja, pengalihan isu. Selama ini kan pemerintah selalu begitu kalau ada masalah mau kenaikan BBM lah, ada isu macam-macam, masalah politik, masalah pemberantasan korupsi, adalah isu teroris. Apa benar kayak gitu? Singkat dulu ya, ada ketidakpercayaan yang sangat serius terhadap negara ini, termasuk kepada polisi. Jadi itu isu lama dan semua orang, kita tahu semua kan, menyangkut polisi misalnya ada adagium yang sangat terkenal yaitu kalau kamu kehilangan kambing, jangan lapor ke polisi karena kamu nanti akan kehilangan sapi gitu. Jadi lebih banyak hilangnya. Lebih banyak lagi hilangnya karena perlu ongkos ini, ongkos itu dan sebagainya gitu ya. Jadi korupsi di polisi diketahui publik dan sebagainya, meskipun kalau kita ada masalah ya lari-larinya sebenarnya ke polisi juga kan gitu ya. Jadi itu lebih merupakan mencerminkan ketidakpercayaan publik yang sangat luas kepada polisi dan pemerintah sebenarnya, dan ini harus ditanggulangi secara baik. Yang kedua, sebenarnya ada masalah ketidakpercayaan publik juga bahwa terorisme itu sungguh-sungguh merupakan masalah yang serius ya. Saya tidak tahu, mari kita diskusikan masalahnya apa, sebabnya apa. Tetapi saya pernah menginterview Ali Imron misalnya, yang sekarang, dulu kita tahu semua bahwa dia salah satu aktor ya, pemboman Bali, dan sekarang dia di penjara Metro Jaya sebenarnya, Polda Metro Jaya ada di situ. Nah, ketika saya interview dia, dia agak tersinggung sebenarnya dengan ketidakpercayaan orang bahwa teroris itu, atau yang disebut oleh publik, oleh kita, oleh media massa, oleh polisi sebagai teroris atas nama agama itu tidak ada. Dia tersinggung karena dia sungguh-sungguh melakukan itu gitu. Meskipun sekarang dia memandang bahwa itu tindakan yang keliru ya, karena akibatnya bertentangan dengan apa yang dia maksudkan. Artinya gini, dulu dia melakukan itu dengan harapan bahwa dia memperoleh dukungan publik yang seluas-luasnya agar ada ketidakpercayaan kepada sistem negara ini, yang pemerintahan negara ini yang sekular, yang demokratis dan sebagainya. Dulu dia tidak percaya. Tapi meskipun dia masih percaya pada doktrin itu, dia memandang bahwa implikasi dari pemboman Bali itu
justru Jadi kontraproduktif karena orang kontraproduktif. malah tidak suka kepada aksi-aksi teroris. Tetapi poin dia adalah kok yang dulu saya lakukan dengan sungguh-sungguh dan dengan kepercayaan yang sepenuh hati itu diragukan sama publik dan publik memandang bahwa kami ini bikinan Densus gitu. Iya, Jadi jadi sebuah ilusi yang dibuat oleh intelijen katanya. katanya negara, begitu ya, dan dia sendiri merasa saya tersinggung terhadap itu karena saya benar-benar loh melakukan kira-kira aksi itu tuh Benar-benar diniatkan dengan ada. sungguh-sungguh ada dan dia ada, mereka itu ada. Jadi dan ada kan ketidakpercayaan publik juga yang cukup luas bahwa teroris itu bikinan pemerintah gitu ya. Untuk Mari kita pengalihan diskusikan isu ya. ya. Tapi kalau misalnya dari sudut pandang Anda, Pak Asep, Iya. apakah benar gitu? Kalau misalnya tadi Bang Ihsan kemudian mengungkapkan fakta dari Al Imron, dia mengafirmasi gitu keberadaan aksi-aksi terorisme, tentu untuk perjuangan yang mereka klaim sebagai kebenaran. Bahkan tapi masyarakat luas menganggap ini sebuah ilusi yang dibuat. Ya. Saya ingin memulai menjelaskan teroris itu dari sisi konsep yang mereka bangun sendiri. Sepanjang saya dialog dengan mereka, pertama, mereka tidak setuju dengan penggunaan istilah konsep teroris. Mereka lebih suka menggunakan konsep mujahid. Karena itu apa yang mereka lakukan benar adanya. Nah, konsep jihad inilah yang mereka bangun. Jadi ketika kita mau dialog, ditanya dulu apakah Anda menggunakan kata teroris bagi kami atau memandang kami sebagai mujahid. Nah, kalau memandang teroris, dia tidak mau diskusi dengan orang yang sejak dari awal a priori terhadap kelompok mereka. Tapi kalau dari awal kita bisa mengakui bahwa yang mereka lakukan adalah jihad, maka terbuka dialog. Karena saya dalam hal reedukasi ini adalah memerlukan dialog, maka kita menggunakan beberapa kata kunci, yaitu apa yang mereka lakukan kita pandang sebagai jihad, dan mereka dipandang sebagai ikhwan. Nah, istilah-istilah itu menggambarkan apa yang mereka lakukan bukan masalah sosial saja, bukan masalah politik saja, tapi punya akar pemahaman keislaman yang mendalam. Persoalannya bahwa jihad yang mereka lakukan itu menurut kita lepas dari konteksnya, lepas dari problemnya, dia hanya memandang dari sisi perspektif pribadi. Jadi soal yang paling pokok tentang jihad, memahami mereka adalah pahami bagaimana mereka memahami jihad dalam Islam. Artinya kemudian di dalam pengertian yang mereka bangun dan persepsi bahwa ini ada jihad di dalam Islam, apakah benar kemudian sel dalam tanda kutip gerakan-gerakan mujahid yang kemudian publik menamakannya atau secara media itu sebagai terorisme benar, terus karena, tumbuh? Akar yang mereka bangun untuk membangun itu adalah ayat Al-Quran. Mereka memilih ayat-ayat yang memberikan inspirasi tentang kewajiban jihad. Misalnya tentang persiapan. Ada ayat dalam surat Al-Baqarah, wa'idu mastata'tum min quwwah. Persiapkan apa yang kamu sanggup dari kuwah. Kuwah yang mereka pahami itu adalah kekuatan militer. Kekuatan. Tadi Gitu. Pak Asep kan mengutip satu ayat, Bang Ihsan ya. Apa benar kemudian banyak juga pihak mengatakan bahwa sebetulnya doktrin Islam yang menjadi bahan bakar daripada aksi-aksi terorisme? Jangan dijawab dulu, pemirsa. Kita akan kembali lagi sesudah komersial break berikut ini.